Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai peran pendidikan sebagai modal utama membangun karakter bangsa. Proses pembudayaan dan pemberdayaan menuju perilaku berkarakter. Yang pertama adalah kita lihat dulu teori pendidikan, psikologi, nilai, sosial budaya. Mereka membentuk nilai-nilai luhur. Selain ada teori pendidikan, psikologi, nilai sosial budaya, ada hal lain yang membentuk nilai luhur, yaitu agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan juga ada satu faktor lain, yaitu pengalaman terbaik atau best practices dan praktik nyata. Nah, nilai-nilai luhur ini akan membentuk perilaku berkarakter apabila didukung dengan peran pendidik atau guru dan perangkat pendukung seperti adanya kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana dan prasarana, kebersamaan, komitmen pemangku kepentingan. Tiga hal ini, yaitu nilai luhur, peran pendidik, dan perangkat pendukung, ada dalam satu wadah besar yang bernama pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal itu berupa sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, universitas. Pendidikan non-formal itu seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, sanggar kegiatan belajar, dan sebagainya. Sementara pendidikan informal itu berupa pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya di dalam rumah. Nah, baik pendidikan formal dan non-formal maupun pendidikan informal ini bisa menghasilkan perilaku berkarakter apabila mereka dikemas dalam satu wadah yang pas, yang di dalamnya ada satuan pendidikan, baik berupa keluarga dan juga masyarakat. Proses pendidikan yang komprehensif, kalau kita lihat gambar-gambar ini berupa interaksi antara siswa dengan siswa lain, dan bagaimana siswa diajarkan untuk bisa mencuci tangan sendiri, mereka bisa belajar bekerja sama, belajar mandiri, bisa mengajarkan teman-temannya yang lain, dan juga mereka bisa menghormati orang tua dan masyarakatnya. Jadi proses pendidikan komprehensif ini apabila ada 4 olah. Yang pertama adalah olah pikir, yaitu kecerdasan, atau istilahnya IQ, intelligent quotient. Olah hati, religious, berkaitan dengan agama atau spiritual quotient. Olahraga, moderat, itu kekuatan fisik, stamina. Dan olah rasa dan karsa, yaitu jiwa kemandirian mereka. Strategi mikro dalam sekolah. Integrasi ke dalam kegiatan belajar mengajar pada setiap mata pelajaran, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas. Pembiasaan dalam kehidupan keseharian di satuan pendidikan, yaitu budaya sekolah, bisa berupa kegiatan kehidupan keseharian di satuan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini contohnya adalah pramuka, olahraga, karya tulis, dan sebagainya. Dan semua itu dilakukan dalam kegiatan keseharian, bisa diterapkan di rumah maupun di masyarakat sekitar. Penerapan pembiasaan kehidupan keseharian di rumah yang sama dengan di satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah. Pendidikan karakter, yaitu upaya terencana untuk membantu orang untuk memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika atau moral, mengajarkan kebiasaan berpikir dan berbuat yang membantu orang hidup dan bekerja bersama-sama sebagai keluarga, teman, tetangga, masyarakat, dan bangsa. Implementasi pendidikan karakter yang pertama adalah perkembangan hubungan antara siswa, guru, dan masyarakat. Masyarakat peserta didik yang peduli, pembelajaran emosional dan sosial, keadilan, rasa hormat, dan kejujuran, kesempatan mempraktikkan perilaku moralnya, fokus dalam memecahkan masalah, kerjasama dan kolaborasi, dan kelas demokrasi.
Peran pendidik yang pertama terlibat dalam proses pembelajaran, menjadi model bagi siswa, memberikan pemahaman, melakukan refleksi, menjelaskan nilai baik dan buruk, menerapkan metode pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar, dan memperhatikan keunikan siswa. Pilar-pilar pengembangan karakter yang pertama adalah pilar keluarga, berkaitan dengan nilai luhur religius. Pilar sekolah, berkaitan dengan kecerdasan. Dan di sekolah pun anak-anak dilatih untuk menjaga stamina mereka melalui pelajaran olahraga. Baik di sekolah maupun di masyarakat, mereka dilatih dari segi moderat atau stamina dan kemandirian. Nah, 3 pilar tadi, keluarga, sekolah, masyarakat, keluarga dan sekolah itu ada di lembaga pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sementara masyarakat itu pendidikan informal, bisa berupa keluarga inti atau keluarga besar ataupun di lingkungan sekitar tempat di mana peserta didik itu tinggal. Peran pendidik yang pertama adalah terlibat dalam proses pembelajaran, menjadi contoh teladan kepada siswanya dalam berperilaku dan bercakap, mendorong siswa aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan metode pembelajaran yang variatif, mendorong dan membuat perubahan, membantu dan mengembangkan emosi dan kepekaan sosial siswa, menunjukkan rasa kecintaan kepada siswa, menunjukkan nilai-nilai moralitas bagi anak-anaknya, memiliki kedekatan emosional kepada anak dengan menunjukkan rasa kasih sayang, memberikan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter anak, mengajak anak-anaknya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah peran pendidik dalam pendidikan. Penutup, Nabi diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak umatnya. Tugas utama guru adalah mendidik dan mengajar. Guru atau pendidik harus menjadi model atau contoh atau teladan digugu dan ditiru. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kasih sayang guru sepanjang jalan. Kekuatan guru terletak pada ketulusan, keikhlasan, panggilan jiwa, dan kecintaan sejati. Guru harus istiqomah, yaitu memiliki komitmen, integritas, dan moralitas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.